Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai analisis finansial capital budgeting dan aspek finansial studi kelayakan bisnis dari mata kuliah aplikasi komputasi bisnis. Perkenalkan teman-teman dari kelompok kami yang terdiri dari Nama saya Izra Mahatma Bisma Samara Remaja dengan NIM 20814034045. Nama saya Muhammad Ikhwan, NIM 20810334018. Muhammad Rifki Febrian dengan NIM 20810334042. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai apa itu capital budgeting. Secara umum, capital budgeting adalah proses yang menentukan proyek atau menganalisa proyek tersebut sebagai suatu anggaran modal. Sehingga proses ini dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana serta pengambilan dana selama periode tertentu. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menganalisis metode capital budgeting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. Yang nomor 2, Profitability Index atau PI. Kemudian nomor 3 yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Analisis metode yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. Secara definisi, NPV adalah salah satu teknik capital budgeting yang berguna untuk mengukur nilai profitabilitas serta rencana investasi di mana menggunakan faktor penilaian waktu dan uang. Sehingga, secara pemahaman, NPV merupakan selisih dari nilai investasi aset yang ditanamkan saat ini dengan penerimaan arus kas di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam menerima investasi ini, aturan dasar NPV adalah di atas angka 0. Poin selanjutnya yaitu Profitability Index atau PI. Pada Profitability Index atau PI adalah rasio dari present value dan cash flow yang dilakukan atas kegiatan investasi awal tahun ke-0 dengan jumlah investasinya juga awal tahun ke-0. Selain itu, apabila PI lebih kecil dari 1, maka proyek yang dilakukan tersebut harus ditolak. Analisis metode yang terakhir yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return merupakan salah satu teknik capital budgeting yang dapat mengevaluasi profitabilitas serta rencana investasi melalui cara perhitungan nilai waktu dan uang. Secara umum, IRR adalah kata lain dari discount rate atau disebut sebagai faktor diskonto yang bertujuan untuk mendiskonto seluruh cash inflow dan salvage value, menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dengan jumlah investasi yang ada. Poin selanjutnya, contoh-contoh capital budgeting meliputi 1. Melengkapi dan memperluas struktur. 2. Ciptakan produk baru. 3. Inovasi dan perluasan produk. 4. Konstruksi baru, pabrik, jalan raya, jembatan. 5. Penggantian pabrik atau perangkat lama dengan pabrik atau perangkat baru. Kemudian nomor 6. Sewa atau bangun atau beli. Yang selanjutnya, ada adaptasi struktur dan peralatan dengan peraturan resmi, lingkungan, dan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu keputusan lain-lain seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan aliran masuk. Selanjutnya, bagaimana proses capital budgeting? Yang pertama, 1. Penilaian dasar atau basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal proyek. 2. Pembuatan proposal. Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis. Untuk menstimulasi aliran berbagai ide, banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang diadopsi. 3. Kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan
Dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Biaya yang diajukan dan benefit yang diestimasikan dikonversikan menjadi sebuah cash flow yang sesuai. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan kewenangan penganggaran barang modal sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Secara umum, jajaran direksi sejumlah tertentu penganggaran barang modal yang dikeluarkan. Kelima, implementasi. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran yang kecil, penganggaran dibuat dan pembayaran langsung dilaksanakan. Namun, untuk penganggaran dalam jumlah besar, dibutuhkan pengawasan yang ketat. Dan yang keenam, tindak lanjut atau follow up. Setelah diimplementasikan, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Perbandingan dari biaya yang ada dan keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah sangat vital. Ketika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran biaya yang ditetapkan, harus segera dilakukan tindakan untuk menghentikannya, apakah dengan meningkatkan benefit atau mungkin menghentikan proyek tersebut. Apa tujuan capital budgeting? Tujuan capital budgeting yaitu untuk melakukan investasi modal secara tepat sehingga sebuah proyek atau investasi dapat menghasilkan aliran kas masuk yang lebih besar di masa depan dan menutupi biaya investasi awal. Seberapa pentingnya capital budgeting bagi perusahaan? 1. Membantu proses pengembalian kepada bersama investor. Capital budgeting adalah kunci berlangsungnya kerjasama bisnis antara perusahaan utama dan para investor. Yang kedua, menentukan potensi dan risiko proyek yang akan dijalankan. Penghitungan capital budgeting didasarkan oleh beberapa hal. Faktor itu sendiri yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan potensi sekaligus risiko bisnis yang kemungkinan akan dihadapi ke depannya. 3. Menunjukkan keuntungan proyek pada klien atau investor berhubungan dengan poin sebelumnya. Capital budgeting adalah sesuatu yang dapat menunjukkan keuntungan proyek pada klien maupun investor. Yang keempat, memberikan alternatif pilihan proyek. Proyek bisnis tidak akan lepas dari keuntungan atau risiko rugi di masa depan. Dan yang kelima, membantu menyiapkan rencana jangka panjang. Meskipun umumnya capital budgeting adalah perhitungan yang hanya melibatkan satu proyek bisnis saja, bukan berarti perencanaannya mengesampingkan proyek perusahaan lainnya. Pengertian aspek finansial. Aspek finansial adalah sebuah sistem untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan. Cara membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembalian dana dalam waktu yang telah ditetapkan, menilai apakah proyek dapat berkembang terus-menerus. Selanjutnya yang kedua ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan perencanaan yang dilakukan sebelum memulai suatu usaha. Biasanya seorang pebisnis akan menggunakan jasa pembuatan studi kelayakan untuk menjalankan kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah alat perbandingan antara rencana dan pelaksanaan, bahan informasi mengenai suatu usaha bisnis yang akan dijalankan, tolak ukur dari masalah apa yang akan dihadapi, mempermudah pelaksanaan bisnis karena rencana yang terstruktur, memperkecil resiko kegagalan suatu bisnis atau usaha, perlengkapan atau pengajuan izin usaha. Yang ketiga, aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek hukum atau legalitas. Aspek ini membahas perusahaan akan didirikan, diperbolehkan dari sisi hukum atau dilegalkan atau tidak. Tujuannya yaitu melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah untuk meneliti keaslian, keakuratan, dan kesempurnaan dari dokumen yang diperoleh. Yang kedua ada aspek ekonomi dan sosial.
Aspek ini digunakan untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan. Ketiga, aspek budaya. Dalam aspek budaya akan dipertimbangkan apakah perusahaan tersebut berdampak negatif terhadap adat istiadat di wilayah setempat atau sebaliknya. Yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini, studi kelayakan akan membahas mengenai peluang pasar bagi produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, aspek teknis atau teknologi. Tujuan dari aspek teknis adalah untuk mengetahui apakah secara teknis dan teknologi yang dimiliki rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak, baik saat pembangunan bisnis berjalan atau saat operasional berlangsung. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai apa itu aspek analisis kelayakan finansial. Aspek analisis kelayakan finansial adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Selanjutnya, apa tujuan analisis kelayakan finansial? Tujuannya yaitu untuk mengetahui usaha layak dijalankan atau tidak. Analisis tersebut merupakan bagian dari perencanaan usaha. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus pada perusahaan Malang Indah, yaitu analisis capital budgeting sebagai salah satu metode untuk menilai kelayakan investasi aktiva tetap, mesin, dan kendaraan. Selanjutnya, perusahaan Malang Indah merupakan salah satu perusahaan industri dalam bidang usaha produksi pembuatan batako, genteng, dan paving stone. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan Malang Indah telah memproduksi produknya untuk memenuhi permintaan pasar. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah permintaan akan produk dari perusahaan Malang Indah mengalami peningkatan. Namun, perusahaan belum mampu untuk memenuhi seluruh permintaan konsumen. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa kendala yang menjadi penghambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai kelayakan investasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan Malang Indah berupa penambahan mesin dan kendaraan atas rencana pengembangan usaha dengan menggunakan metode capital budgeting, sehingga dapat diketahui layak atau tidak untuk dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan Malang Indah menunjukkan hasil bahwa menggunakan metode capital budgeting dapat diketahui rencana investasi tersebut untuk dilaksanakan. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Average Rate of Return atau IRR sebesar 129,34% melebihi tingkat cost of capital yaitu sebesar 28,63%. Metode payback period menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi adalah 1 tahun 5 bulan 13 hari, kurang dari masa ekonomis aktiva yaitu 8 tahun. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode net present value atau NPV yaitu sebesar 634. Hasil ini dinilai menguntungkan karena NPV bernilai positif. Metode benefit cost ratio atau BC ratio didapatkan nilai lebih dari 1, yaitu sebesar 3,42. Metode internal rate of return layak untuk dilaksanakan dengan hasil perhitungan IRR lebih besar dari biaya modal yaitu sebesar 86,03%. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya